Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya ingin menceritakan tentang saat Rasulullah minta dipukul. Jadi waktu itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya mengumpulkan para umatnya. Di situ Rasulullah ingin menyampaikan nasihat terakhirnya untuk para kaum dan beserta sahabatnya. Di situ Rasulullah bilang sebelum nanti karena pada saat itu Rasulullah memang lagi sakit. Di situ Rasulullah pengen mengumpulkan semua sahabat kaumnya untuk datang ke rumahnya, untuk datang ke rumah beliau. Akhirnya para sahabat Rasulullah akhirnya memberi info kepada para kaum untuk datang atau hadir ke rumah Rasulullah, karena katanya Rasulullah ingin menyampaikan pesan kepada kaum beserta sahabatnya. Akhirnya karena di situ Rasulullah dalam keadaan sakit, jadi badannya agak lemas. Terus di situ Rasulullah akhirnya bilang kepada sahabat beserta umatnya, kalau misalkan beliau ada salah, beliau minta maaf. Tapi kalau misalkan di antara sahabat atau umatnya ada yang mau balas dendam, nggak apa-apa, beliau rela disakitin. Yang penting nanti ketika dia di akhirat kelak, ketika beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau nggak perlu bertanggung jawab lagi. Karena beliau berpikir lebih baik bertanggung jawab di dunia daripada kita harus bertanggung jawab di akhirat kelak, diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada satu sahabat, ada satu umat Rasulullah. Di situ dia bilang kalau misalkan beliau pernah memukul salah satu umat, dan di situ satu umat itu bilang kalau misalkan dia pengen balas memukul Rasulullah. Dan di situ dia meminta Rasulullah tidak usah pakai baju, karena akhirnya Rasulullah mengikuti apa yang diminta salah satu umat beliau. Akhirnya Rasulullah nggak pakai baju. Nah, orang yang tadi pengen memukul Rasulullah, sebenarnya Rasulullah yang meminta. Nah, para sahabat beserta umat lainnya nggak rela Rasulullah disakitin. Bahkan ada satu dari antara mereka itu pengen menggantikan posisi Rasulullah untuk dipukul sama salah satu umat beliau. Tapi di situ mereka dilarang sama beliau, biarkan beliau yang menerima rasa sakit dipukul. Akhirnya orang yang tadi memukul Rasulullah, di situ seorang laki-laki itu nggak jadi mukul karena dia nggak tega menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di situ si cowok tadi yang pengen memukul Rasulullah, di situ dia nggak jadi memukul Rasulullah, malah dia memeluk Rasulullah. Di situ orang-orang yang melihat Rasulullah beserta satu umat beliau, dia adalah seorang laki-laki,
akhirnya di situ mereka senang karena ternyata laki-laki itu nggak jadi mukul Rasulullah karena tadi sebelum itu Rasulullah minta maaf kalau misalkan dia ada salah. Akhirnya cowok itu akhirnya memaafkan segala kesalahan Rasulullah. Terus dari situ akhirnya karena Rasulullah udah sakit keras, udah nggak sanggup lagi dia, terus akhirnya di situ Rasulullah kaget kenapa kaget karena tiba-tiba orang yang tadi mau mukul nggak jadi mukul Rasulullah karena cowok itu berpikir kasihan ngapain nyakitin Rasulullah yang disayang dia. Rasulullah kan kekasihnya Nabi, jadi akhirnya dia nggak jadi nyakitin Rasulullah. Hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah yang pertama, kita nggak boleh balas dendam ketika kita udah disakitin sama orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk memaafkan segala kesalahan karena manusia memang kadang ada tempatnya hilaf. Jadi kalau misalkan kita disakitin sama seseorang atau pernah hati kita disakitin sama seseorang, alangkah baiknya kita memaafkan kesalahan orang tersebut, dan kita harus dengan satu syarat, kita harus memaafkan dia dengan ikhlas. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum subscribe channelku. Aku akhiri dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.